lihat nih KPK nih, kita ngomongin KPK nih, agak berat nih. Berat nih. Temanya susah Berat ngelucu. susah lucu. Tapi gue lihat KPK zaman Pak Firly ini oke lah menurut gue ya. Kenapa? Ya ada harapan gitu. Gue nggak tahu nih isu-isunya dulu tuh KPK tuh kayak gimana sih? Parah banget atau sampai kemudian gengnya Novel Baswedan ini terungkap kan ya hasil kerja kerasnya Pak Firly menurut gue ya. Ya kalau lu lihat beritanya sekarang nih ya. Nah, berita. Pak Aziz Samsudin yang ditangkap. Itu kan dia main kasus sama penyidik KPK. Kong kali kong. Kong kali kong, berapa miliar gua nggak tahu tuh. Itu kan orang dalam tuh, penyidik. Terus tadi di persidangan, lo denger nggak? Katanya bukan cuma ini satu. Bukan si Pak Robin. Si Robin 47 itu. Katanya ada 8 orang lagi. Oh ya jelas. Nah ini. Iya kan kita tahu Robin itu yang ketujuh kan? Oh iya. Namanya Robin 47. Kalau berarti ada 8 orang lagi. ada 8 orang lagi. Maksudnya 8 orang yang kemungkinan atau indikasinya itu kong kali kong dengan iya, mainin kasus. mainin kasus dengan perantara Aziz Samsudin. Nah, lo bayangin ya. Tapi kan mungkin kan ini lagi gua sih berharap ya dengan adanya sekarang tuh lagi bersih-bersih KPK. Kalau Aziz Samsudin kan sama siapa itu? Sama Penyidik Robin Robin 47 dan ya. 8 orang lainnya itu kan mainin kasus orang ya. Mainin Kalau kasus kita kan orang. cuma mainin hati orang kan. Dalam ini lebih dalam, Bro. Dalam Lebih ini. Berat ini. Aziz Samsudin. Nah, lo bayangin ya. KPK yang katanya lembaga luar biasa Suci, itu, bersih. suci bersih. Ternyata dari dulu itu udah nyimpan sesuatu di dalamnya. Nyimpan sesuatu. Ya kan artinya kan ini kan bukan main bukan ujuk-ujuk Aziz Samsudin main dong. Robin 47 dan kawan-kawan tadi. Iya, ini kan Bukan anak kemarin sore lah. Ini kan barang lama sebetulnya. Barang lama. Iya. Terungkap di masa Pak Pak Firly. Firly. Ya kan? Terungkap di masa Pak Firly. Bukan cuma itu. Ada lagi. Ada lagi. Kayak kemarin tuh apa ya? Ada satpam dipecat. Itu dia. Nah. Itu yang gue maksud berani jujur pecut itu. Ini satpam udah jujur. Berani jujur pesut. Berani jujur pecak. Balik lagi. Ini Nah. satpamnya jujur. Iya, lo bayangin lo ada bendera HTI. Bendera bukan bendera merah putih. Bukan bendera merah putih. Kantor pemerintah loh bro. Iya kantor pemerintah. Kalau kantor kita bendera bola biasa. Oh biasa kita kan. Sebagai pecinta mancing. God bless. God bless. Oh, slang. Iwan Fals. Iwan Fals biasa. Ini bendera HTI. bendera organisasi dilarang. Iya. Jadi gini, orang kan nganggap itu, wah ini bukan bendera HTI, bukan bendera organisasi, ini bendera Nabi, bendera. Iya. Jelas nih orang. Ini udah jelas-jelas digunakan sama organisasi yang dilarang pemerintah, khilafah. Ini hasil potretan diam-diam. Diam-diam. Di foto. Walaupun ini dia si satpam siapa Pak Iwan Ismail ini, dia bertaruh jabatan loh untuk mengungkap kebenaran. Dia anak Ansor. Oh anak Ansor. Oh kan dia tahu dong punya feel kan, punya apa ya? Feel punya kebangsaannya timbul. Oh ini apa-apaan nih KPK pengen dibikin kayak gini. Oh. Yang ditakutin mungkin ya persepsinya dia. Jiwa NU-nya tumbuh. Iya jiwa kebangsaannya. Ini nangkepin korupsi, nangkepin apa kemudian apa namanya expose gede-gedean. Berkesan nasionalis. Iya, akibatnya apa? Akibatnya orang jadi tidak percaya pada demokrasi. Yang ditakutin gitu kan, iya, targetnya betul. nih sebetulnya proses riuhan ini semua seolah-olah ini jadi pahlawan, orang nggak percaya pada demokrasi, akhirnya mau digiring ke khilafah. Nah kan itu yang ditakutin, kalaupun banyak yang bantah-bantah lah. Ternyata si Pak Satpam yang ini dipecat katanya. Oh dipecat gara-gara itu. Pas masanya Novel. Iya, dia dipecat gara-gara membocorkan rahasia. Foto bendera betul rahasia. Itu tadi makanya ada karyawan KPK yang jujur, ya itu jujur kan? Oh, iya. Memberitakan karena malah ditekan. Ya, karena katanya itu bukan wilayahnya dia, ngapain dia foto-foto di situ. Tapi kan itu bendera, aduh. Tapi ini kan kayak semacam kalau satpam itu tahu dan itu tidak diberitakan berarti dia ikut serta. Ah iya itu dia tuh. Tidak mau si satpam itu kemudian dianggap itu. Orang sih bisa bantah, oh ini kan cuma bendera dari mana gitu kan. Bisa bantah, tapi kan orang dari luar ngelihat, aduh KPK sudah dimasuki ideologi kayak begini. Kan bahaya bro. Lo bayangin penegak hukum yang apa super body, yang nggak bisa yang harus netral. Harus netral, kok punya kecenderungan ideologis yang kayak gitu, itu yang bahaya. Itu bendera
yang ditengarai sebagai bendera HTI. Itu makanya KPK pun memasang sesuatu pun dia harus hati-hati. Kalau dia memasang bendera Persib, pasti ngamuk. Itu yang lain kan Persebaya atau Jackmania. Jackmania akan ngamuk. Kalau dia pasang nggak netral berarti kan? Bendera Barca, Madrid ngamuk. Iya kan? Kalau dia pasang bendera City, MU ngamuk. MU ngamuk. Kalau dia pasang bendera kuning, yang punya warna merah ngamuk. Ya kan gitu kan? Dia harus clear. Iya, harus bersih. Nggak ada simbol-simbol yang menunjukkan keberpihakan dong. Kalau gua sih, secara pribadi, nggak tahu. Gua percaya sama Satpam itu. Gue juga percaya, ini kan bukti jelas. Iya, dan dia nggak ada kepentingan apa-apa loh. Iya, kepentingannya cuma menyuarakan ini loh bahayanya. Pasti dia tahu lebih banyak. Itu orang pasti harus ditaruh di lembaga perlindungan saksi. Iya, tapi dipecat bro. Iya, maksudnya sekarang maksud gua. Ini kan warning nih, karena ini sudah banyak diintimidasi katanya, gue dengar. Oh ya? Si Pak Iwan Ismail ini. Diintimidasi? Ada intimidasi. Sudah mulai ada intimidasi gara-gara dia bocorkan ini. Mungkin mereka takut ideologinya ketahuan. Disenggol-senggol. Takut bahwa orang-orang yang tidak nasionalis, orang-orang yang tidak peduli dengan NKRI itu sebenarnya itu akan ketahuan. Sebetulnya ya, dengan adanya foto ini menandakan bahwa tes wawasan kebangsaan KPK itu jadi penting. Udah bener udah. Iya. Dan ternyata mereka nggak lulus. Iya. Makanya coba kalau sananya bendera Madrid. Mereka pasti aman. Tesnya harus yang lain dong, jangan tes wawasan kebangsaan. Enggak, wawasan sepak bola. Apalagi kan benderanya bendera kuning. Ya tahlilan. Ini yang gua nggak tahu, bahwa ternyata benar. Bahwa KPK di masa lalu itu cuman ajang perang. Dulu kan ada polisi. Isinya polisi Taliban. Iya, polisi India. Benar. Pernah kan ada dengar kayak gitu? Itu apa tuh? Maksudnya apa tuh? Iya, itu dia. Kan fenomena di KPK itu. Kalau yang kita omongin siapa tadi? Robin 47 tadi, polisi India itu. Polisi India. Istilahnya. Ada lagi polisi Taliban yang ideologis nih. Ideologis. Seolah-olah kepentingannya itu. Kepentingannya mengarahkan bangsa ini ke arah sana. Gitu. Untung datang polisi beneran. Ya kan? Pak Firly dan teman-teman kan? Disikat itu. Polisi Taliban dan polisi. Jadi sekarang PR-nya Pak Firly ini dua. Yang pertama memberantas korupsi. Yang kedua memberantas kondisi di dalam sendiri dong. Dua polisi dalam tanda kutip tadi ya? Iya, dia harus memberantas korupsi. Harus juga membersihkan di dalam. Biar kita makin nyaman lah ngelihat KPK. Terungkap di pengadilan ya soal 8 orang polisi India tadi dalam tanda kutip itu bahwa mereka 7 atau 8 orang tadi di dalam itu jadi kayak Markus ya, maklar kasus. Iya. Lalu di mana KPK-nya kalau kayak gitu? Kalau Markus mah di luar aja tuh. Markus Sim. Iya, Sim. Kan? Calo Sim. Kan gitu kan? Ini kan levelnya sama. Menurut gua Nopel dan kawan-kawan kalau memang terbukti dia pendukung khilafah ya sebenarnya levelnya sama. Iya, nah ini harus diberesin kan di KPK kan. Nah ini dia. Tapi kan kita ini kan seringkali gampang. Ini kan bendera Nabi gitu loh. Ngeles-ngelesnya kayak gitu. Keahlian mereka memang kalau ketahuan-ketahuan seperti ini tuh ngeles. Ngeles ke yang bersifat-sifat sejarah kenabian dan sebagainya supaya kita nggak berani masuk ke dalam lagi ya, nggak berani. Ini juga banyak yang nyalain Mas Iwan Ismail itu. Kenapa? Iya, maksudnya gara-gara difoto. Gara-gara foto itu, lu kenapa foto? Itu bukan daerah lu, bener. Iya. Jadi membongkar sebuah kasus di KPK anti NKRI tadi itu diabaikan, lebih kepada aturan lu nggak boleh. Administrasinya yang dipentingin. Padahal ini kan penting. Kalau gua ya, ini gua sih ini kan Pak Iwan udah pernah dipecat tuh. Udah pernah harusnya diterima lagi karena justru ini membuktikan langkah TWK itu penting. Betul. Gitu loh. Kalau perlu angkat Pak Iwan tadi jadi penyidik. khusus bendera-bendera. Buat Pak Iwan. Iya. Gue pernah dengar cerita ini balik ke KPK. Gudang barang bukti, gudang barbuk KPK itu nggak aman. Pernah hilang emas, perhiasan, seberat 1
Oh kilo. iya. Ini kan lucu ya. Ada maling di KPK. Berani jujur. Ngembat. Berani jujur ngembat. Nah itu kan, ini luar biasa nih sebetulnya. Lo bayangin lo, dan ini kan bukan fenomena baru. Ini gimana sih aturan? Bukan baru terjadi. Iya, bukan. Artinya ini KPK yang udah kemarin-kemarin kan, orang-orangnya di situ kan. Betul. Nah, Pak Firly tambah tugasnya. Satu tadi memberantas korupsi. Kedua tadi membersihkan polisi Taliban. Khilafah itu. Yang ketiga, nangkep maling. Barbuk. BU banget kayaknya, bro. Nah itu dia, lo bayangin lo. Kayaknya ya selama ini kita nih gak gampang silau. Kita kan membenci sama korupsi kan. Betul. Ini kayaknya ada lembaga yang hebat seolah-olah kita langsung the luar best. biasa. Dan sekarang lucunya KPK yang lembaga besar itu cuma pingin dikerucutkan cuma jadi satu orang. Novel. Iya. Jadi KPK tanpa novel nggak punya arti. Oke. Sampai novel udah nggak lulus, masih bikin KPK tandingan. Tiba-tiba jadi pahlawan seolah-olah. Ini kan lucu-lucuan aja. Padahal kebusukan tadi 1,9 kilogram emas itu gimana ceritanya? Ya itu kan, itu bukan novel, tetapi kan ini sebetulnya lembaga ini nggak bersih-bersih banget. Jadi orang-orang yang ada di KPK jangan merasa jadi kayak malaikat kan gitu. Jadi ketika datang gelombang pimpinan baru yang membawa perubahan yang signifikan, ya bukan dianggap sebagai apa istilahnya tuh menggusur, membunuh KPK, kan? Iya. Dibunuh itu kalau dia barang baik-baik, ya kan? Ini ada maling barbuk tempat terdalam. Kan barang bukti pasti lokasinya sangat benar. dalam kan. Itu kalau pakai Google Map nggak kelihatan. Nggak ada bro. Iya kan. Lu nanya tukang rokok aja nggak tahu. Mas tempat barang bukti di mana? Nggak tahu. Saking tersembunyi. Iya. Di gudang, dijaga ketat. Tiba-tiba ada yang nyolong. Itu dia tuh. Kalau bukan KPK sih mungkin ya gimana ya. Tapi ini kan KPK. Mentalitasnya berarti, mentalitasnya. Nah kita sekarang ini bukan cuma itu loh. Waktu zaman Pak Abraham Samad. Lo inget kan? Itu ada Anas Urbaningrum itu kan jadi ketua Demokrat. Ketua umum dulu? Ketua umum. Pak SBY merasa dikalahkan waktu itu. Karena kan bersaingnya dengan Pak Andi Malarangeng kan. Anas berani dengan Andi saya Malarangeng. Merasa kecewa. Iya. Karena jagoan saya kalah. Nah kan ketua Demokratnya Anas. Waktu itu ketua Partai Demokrat pemenangnya. Kan? Pemenangnya. Nah bagaimana cara disingkirnya itu dia. Sprindiknya surat perintah penyidikan. Iya kan harusnya rahasia itu. Harusnya keluar itu diumumkan. Diumumkan. Bocor bro. Bocor ya akhirnya Anas kegusur gitu. Dan bocornya itu dimanfaatkan banget sama rezim waktu itu. Itu zamannya Pak Abraham Samad tuh bocornya tuh. Jadi kita tahu lagi ya. Jangan-jangan zaman Pak Abraham Samad itulah KPK mulai melemah. Sebetulnya gini deh, yang paling penting tidak ada malaikat. Yang penting sistem. Jadi mau novel kayak mau siapa, kalau sistemnya nggak beres, tetap nggak beres. Jadi jangan orang per orang. Nah, ini kan indikasi terjadinya kan, ini kita ngomongin KPK lama KPK baru sekarang kan pelan-pelan sudah bebenah. Kutu-kutunya mulai ketahuan, dibuang-buang seleksi alam, termasuk Markus tadi, kecolek juga, termasuk 8 orang yang disinyalir menjadi kaki tangannya Aji Samsudin, kecolek juga sekarang. Sekarang masalah bahwa ada polisi Taliban itu juga pelan-pelan ini lagi digodok, lagi diberesin. Udah. Tapi maling gimana ini? Maling barbuk. Malingnya sih ketangkep. Udah diberesin. Tapi maksudnya gini, PR-nya ternyata banyak. Ngeberesin lembaga ini yang udah terlanjur jadi harapan sebenarnya. Dianggap separuh malaikat, ternyata dalamnya bobrok juga. Nggak malaikat-malaikat banget gitu loh. Nggak suci-suci banget. Jadi udah, kita jangan berharap pada orang per orang di KPK itu. Kesalahan kita itu ketika dorong-dorong novel, kita beranggapan ini orang paling suci. Yang enggak, sistem yang penting. Betul, sistemnya harus diperkuat. Iya. Gua ngebayangin bro, kalau sampai, lu ingat kan bukan kasus seberapa hari kemarin itu, banyak beredar di sosial media. Apa? Masih soal poster Salafi, ya kan? Kalau sampai itu masuk ke KPK, bro. Kenapa? Banyak penyidik nggak pakai BH, bro. Gue masih kepikiran, sorry. Iya kan? Soal dalam juga nggak pakai. Itu pentingnya, maka KPK harus
bersih. Nah, itu dia. Dan netral dari segala kepentingan apa itu ideologi-ideologi yang nggak jelas. Apalagi ideologi bahaya itu. Iya kan? Iya. Ini kan bukti bahwa apa tadi lu bilang tes wawasan kebangsaan TWK Penting. Penting. Iya. Dan ini terbukti sekarang. Ada yang berani Posting ini kan? posting, berani Ngomong keluar suara. Yang jadi pertanyaan kenapa dipecat? Ini yang lapor, yang foto ini dipecat. Iya, kenapa dia dipecat? Kan mestinya ya. Oke, ini katakanlah dalam perdebatan hukum ini nggak melanggar hukum. Tetapi kalau lembaga hukum ideologinya udah mereng-mereng gitu, lo bayangin loh, bangsa kita mau dibawa kemana? Sebentar. Yang mecat katanya Novel Baswedan. Oh ya? Iya itu. Kan cerita yang mecat tuh Novel Baswedan, dimarahin dia. Oh, dimarahin karena ketahuan. Iya, kenapa kemudian Novel dia dipecat tuh kesalahannya dua. Pertama karena dia motret di luar wilayah dia. Satu. Yang kedua karena membongkar rahasia. Oh gitu. Membocorkan rahasia ke publik. Tapi kenapa Novel Baswedan dipecat dia nggak mau? Itu dia. Dia mecat orang. Ini hukum karma itu terbukti. Padahal dia lulus loh. Yang satpam itu lulus pada saat tes. Satpam lulus. Lulus saat tes Ansor. semua lulus. Iya lulus semua. Akhirnya dia jadi satpam kepilih. Dia dipecat cuma gara-gara Iwan Ismail ternyata adalah karmanya sakti dulu. Oh iya bener, kayak Ahok ya? Kayak Ahok ini orang. Yang mecat dia dipecat. Gue pikir dia pasti di atensi lagi nih. Iya harusnya sih ya. Kalau gua minimal dia suruh jaga ya, barbuk bro. Minimal dia bisa ditarik kembali karena jaga gudang barang bukti. Untuk apa? Biar nggak kecolongan ada balik. Iya. Ini orang Mas Iwan Ismail ini kayaknya top ini. Berani loh dia. Oh iya, itu kan menunjukkan ideologi kan. Ini dia berani sampai ke titik ini menunjukkan keberpihakannya pada merah putih. Itulah, itu dia. Meskipun levelnya hanya, ya katakan ya, saudara kita ini hanya security atau apa? Pamdal lah ya, pengamanan dalam. Tapi karena jiwanya, iya kan? Itu bro maksud gua. Bahwa jiwa Pancasila, NKRI dan seterusnya itu ada, posisi terendah pun bisa menyelamatkan negara. Iya benar. Itu contohnya ini. Iya kan? Meskipun dia pangkatnya tinggi dan sebagainya, kalau kemudian dia adalah pengasong khilafah, bahaya. Hati-hati. Karena pura-puranya baik, ujung-ujungnya kan pengen jeblosin Indonesia ke sebuah jurang kehancuran. Betul. Ujung-ujungnya itu. Makanya satu gua yang sangat tertarik adalah statement temen gua bahwa KPK memang bukan super body, bukan barang suci seperti malaikat. Tapi sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaiki itu sehingga kedaulatan keuangan negara bisa ditegakkan lagi. Nah itu yang repot sekarang ini, novel ini dan terus-terusan itu ngegangguin. Oh. Mungkin karena ini kan digangguin terus bikin KPK tandingan, bikin apa. Gue juga bingung, KPK sekarang musuhnya banyak. Koruptor musuhnya. Koruptor musuh. Kelompok novel juga musuh. Mantan karyawan. Itu bro. Iya. Bedanya mantan karyawan sama mantan istri. Kenapa? Ya. Kalau mantan istri, kalau mantan karyawan, kayak novel ini udah dipecat. Masih nempel aja. Iya. Kalau mantan istri bro, hari ini dicerai, besok kita diblokir.